Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syifa Hayatin Nufus dari jurusan TRKJ. Kali ini saya akan sedikit memberi kultum atau tausiah dengan judul Adab-adab salam dan jabat tangan. Tugas kali ini project dari Dinia. Saya menggunakan adab harian Muslim. Oke. Adab salam dan jabat tangan itu terbagi ada banyak. Saya akan mengucapkan semuanya. Ada 16 adab salam dan jabat tangan. Yang pertama itu ada dimakruhkan memulai salam dengan mengucapkan alaikassalam, akan tetapi dengan mengucapkan assalamualaikum, karena hadis ini berdasarkan hadis Jabir al-Huzaimi radhiyallahu anhu, karena kalimat alaikassalam adalah penghormatan kepada orang-orang kafir. Makanya itu tidak boleh kita mengucapkan alaikassalam, yang boleh itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, disunahkan mengulangi salam sebanyak 3 kali apabila jamaah banyak, berdasarkan hadis Anas bin Malik. Yang ketiga, sebagian dari sunnah adalah orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Orang pejalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak, dan orang muda mengucapkan salam kepada orang yang tua. Hadis ini berdasarkan Abu Hurairah. Yang keempat itu gunakan mengucapkan salam dikeraskan, demikian pula menjawabnya, kecuali di tempat orang yang sedang tidur. Yang kelima itu disunahkan mengucapkan salam ketika memasuki suatu majelis atau ketika keluar darinya. Yang keenam, disunahkan mengucap salam ketika memasuki rumah meskipun rumah itu kosong, sebagai firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza dakhaltum buyutan fasalimu ala anfusikum, yang artinya, apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Quran Surat An-Nur ayat 61. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila seorang memasuki rumah yang kosong, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, yang artinya, semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang sholih. Yang ketujuh yaitu dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang buang air. Yang kedelapan itu dianjurkan mengucapkan salam kepada anak kecil berdasarkan hadis radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melakukannya. Yang kesembilan yaitu tidak memulai salam kepada ahli kitab, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tabada'ul yahuda walan nasara bisalam, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika menjawab salam mereka, maka ucapkanlah wa'alaikum. Yang ke-10 yaitu disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal maupun tidak. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasulullah SAW bersabda. Kita lanjut ya. Rasulullah SAW bersabda, tuta'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, yang artinya, hendaklah engkau memberi makan fakir miskin, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat muttafaq alaih.
Yang ke-11 itu disunahkan menjawab salam untuk orang yang menitip salam kepada kita dan untuk orang yang menitip salam tersebut dan untuk orang yang dititipi salam tersebut. Seseorang telah datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah dari ayahnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Alaika wa ala abika salam," yang artinya, "Semoga keselamatan atasmu dan atas bapakmu." Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Yang ke-12 yaitu dilarang salam dengan isyarat semata kecuali orang yang bisu, orang yang sholat, atau orang yang jauh, karena salam dengan isyarat adalah salamnya Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang ke-13 yaitu disunahkan bagi seorang untuk melayani saudaranya berdasarkan hadis, "Ma min muslim mainiyal taqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qablaan yaftarika tariqa," yang artinya, tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu keduanya saling bersalaman kecuali dosa-dosa keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Yang ke-14 yaitu disunahkan untuk tidak melepas tangan orang yang dijabat tersebut hingga ia sendiri yang melepaskannya. Jadi kalau misalkan ada yang kita jabat tangan ke orang lain, terus jangan sampai kita duluan yang melepasnya. Jadi lebih baik mereka yang melepaskannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila berjabat tangan dengan seseorang, beliau tidak melepaskan tangannya hingga orang tersebut melepaskannya terlebih dahulu. Contohnya seperti tadi. Yang ke-15 yaitu diharamkan sujud dan inbiyah. Inbiyah itu seperti membungkukkan badan hingga mendekati ruku. Jadi pada seseorang ketika menghormatinya. Jadi misalkan kayak mau salaman tapi dia malah nunduk gitu, kayak seperti hampir ruku. Itu tuh nggak boleh, itu tuh diharamkan. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan yang terakhir itu diharamkan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram berdasarkan sabda Nabi SAW, Inni la usafi'un nisa, yang artinya, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Oke. Mungkin itu saja adab-adab salam dan jabat tangan yang bisa saya sampaikan, karena tidak dijelaskan satu persatu. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.